Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Begini Pak Zainal, saya mendapatkan tugas dari LMS Sriwijaya untuk melakukan supervisi akademik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elin Kartika Elvianti. Saya guru pembinaan akademik dari Kabupaten Grobogan, instansi SD Negeri 1 Tanjung. Sekarang saya Bapak Ibu memperkenalkan. Terima kasih atas waktunya dan kemudian mohon izin memperkenalkan diri bahwa saya Zainal Muhammad, guru agama terhubung PAI di SDN 1 Tanjung Harjo, Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Zainal hari ini? Ya, alhamdulillah Bu. Sehat, alhamdulillah, ya lumayan agak hilang. Begini Pak Zainal, hari ini saya itu ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik yang seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, di sini sebelum saya melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan praobservasi dengan Pak Zainal. Apakah Pak Zainal setuju untuk melakukan praobservasi? Ya, setuju. Nah, Pak Zainal, kalau boleh tahu, untuk pelaksanaan observasi nanti, materi apa yang Pak Zainal yang ingin dijelaskan kepada anak? Ya, sesuai dengan rencana yang saya buat sebelumnya kan sudah membuat nota, promes, silabus sebagainya, dan kebetulan untuk pertemuan yang akan datang itu sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat, itu akan mengajarkan pada anak mengenai materi tentang asal. Itu materi yang terakhir lah, pertemuan terakhir. Nah, ini kan tadi Pak Zainal memperkenalkan diri, kedua mata pelajaran ya. Pak Zainal ini mengajar secara keseluruhan dari kelas 1 sampai 6 atau hanya memegang beberapa kelas? Ya, kebetulan karena gurunya cuma satu, ya semua kelas, jadi kelas 1 sampai kelas 6 agama saya yang mengajar. Ya. Kalau boleh tahu Pak, besok itu kita pas waktu observasi kita mau belajar kelas berapa? Bapak, maksudnya Pak Zainal mau Ya, belajar kalau untuk jadwalnya hari Selasa itu ya kelas 2. kelas 2. Nah, apa namanya Pak? Jadi tadi sebenarnya, terus Pak, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan saat proses pembelajaran? Ya, sesuai dengan prosedurnya, yaitu pembelajaran ada 3 tahap. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk perencanaan ya sudah tentu membuat RPP, ya, apa itu rencana pembelajaran, jangka pembelajaran, buat RPP yang sudah disesuaikan dengan silabus, protokol seperti itu RPP. Kemudian yang kedua itu melaksanakan dari RPP itu. Nah, ya, terutama RPP sendiri kan isinya ada identitas mapel, terus nanti di RPP itu ada strategi pembelajaran, terus ada metode, ada sumber pembelajaran, terus ada langkah-langkah pembelajaran, terus setelah itu evaluasi. Kemudian yang implementasi nanti di kelas dia sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Tadi Pak Zainal kan sudah menjelaskan langkah-langkah apa yang ada di dalam PPP. Kalau boleh menjelaskan ya Pak ya, saya ingin menanyakan apa kompetensi inti dan lalu langkah-langkah dari RPP penjelasannya itu apa saja? Ya, sesuai dengan materi yaitu
membahas tentang asmaul husna assalam ya. Itu di situ di RPP kan ada kompetensi, ada tujuan. Jadi antara tujuan pembelajaran yaitu yang pertama memahami bahwa Allah SWT adalah Maha Pemberi Keselamatan. Kemudian arti dari assalam itu seperti apa. Kemudian cara melafalkan assalam yang benar itu seperti apa. Karena di Arab itu kan ada tasbih, ada apa, assalam itu harus pelan-pelan. Kemudian yang terpenting itu implementasi dari makna assalam dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian karakter siswa yang dicapai itu ada religius, rasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu karakter. Untuk materinya yaitu materi tentang assalam, itu sudah anak-anak sudah punya di LKS itu sudah ada. Kalau indikatornya Pak? Kalau untuk indikatornya yaitu sesuai dengan tujuan tadi, sehingga dikasih kata-kata rumusan masalahnya, rumusan indikator lah, ada menerima, terus melafalkan, menunjukkan, menjelaskan seperti itu. Untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti yang tadi ditanyakan, yaitu ada pendahuluan, terus nanti kegiatan inti, kemudian untuk pendahuluannya seperti biasa. Sebelum masuk kelas nanti anak-anak baris di depan untuk memeriksa kerapian lah bajunya, itu kebersihan diri seperti itu. Terus nanti setelah masuk kelas tidak langsung mulai pembelajaran, tapi berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Kebetulan di sini kelas 2 akhirnya Islam semua. Berdoa, setelah berdoa ya absensi lah, memeriksa kehadiran, siapa yang tidak masuk, siapa yang masuk. Setelah memeriksa kehadiran, nanti saya ingin mengecek materi yang sudah disampaikan sebelumnya, materi apakah anak-anak masih ingat atau sudah lupa. Itu terus saya punya itu untuk memancing semangat siswa sebelum belajar atau anak sholat ya, untuk mengkondisikan anak supaya siap belajar untuk anak sholat terdahulu. Setelah itu kegiatan pendahuluan selesai, terus nanti kegiatan intinya ya saya memberikan materi terlebih dahulu. Tujuannya Pak? Tujuan materi pembelajaran disampaikan apa tidak? Oh iya, tadi lupa menyampaikan tujuannya harus kita sampaikan ke anak. Setelah temu anak soleh tadi, anak-anak kita kasih tahu tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu apa, biar nanti kedepannya itu dalam pembelajaran itu terarah. Jadi untuk mencapai tujuan itu enggak kemana-mana seperti itu. Terus selama menyampaikan Bapak itu menggunakan alat pendukung atau media atau alat seperti proyektor atau laptop atau apa, memakai apa? Kalau untuk pendahuluan tidak ada. Tapi kalau untuk nanti kegiatan inti ya kita menyesuaikan nanti. Oh, berarti memanfaatkan aset atau sarana-prasarana yang ada. Nah itu tadi untuk pendahuluannya. Terus kegiatan intinya ya saya menjelaskan dulu materi kepada anak. Karena saya jelaskan materi tentang assalam itu artinya apa, terus cara melafalkannya gimana, terus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, saya terangkan garis besarnya dulu. Nah, setelah itu agar anak itu bisa ingatannya kuat, saya memberikan lagu tentang assalam itu. Nah, ada lagu tentang kasih ibu, nadanya kasih ibu, tapi isinya tentang materi assalam. Terus sudah menyanyikan ya 1, 2, 3 kali lah biar anak hafal lah. Terus habis itu anak-anak tak buat kelompok. Buat diskusi supaya materinya itu mereka paham. Kan tak kasih tugas untuk didiskusikan, yaitu membuat contoh perilaku sehari-hari meneladani asmaul husna assalam. Anak-anak saya suruh diskusi kelompok
Nah setelah itu, setelah selesai diskusi, terus ada perwakilan anak yang maju. Ya, saya presentasikan hasilnya diskusi apa, supaya anak itu juga bisa terlatih bicaranya, berani bicara depan seperti itu. Kepercayaan diri. Iya, membangun kepercayaan. Setelah anak maju tadi menyampaikan hasil diskusinya, terus yang lain menanggapi. Terus sudah, setelah itu karena di sini asalam, dalam materi asalam saya ada metode pembelajaran apa namanya demonstrasi. Nah kalau ada misalnya ketemu orang di jalan seperti apa, nah, itu ada nanti ada gerakan 5S. Apa itu? 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Benar. Nah itu jadi anak nanti praktek ketika mereka bertemu di jalan seperti apa, nanti tak suruh praktek di depan 5S itu. Jadi kalau anak nanti mempraktekkan kan langsung kan jadi apa ya, mereka semangat gitu belajarnya. Nah, kalau kamu langsung dipraktekkan jadi seru. Nah setelah demonstrasi terus nanti kita evaluasi. Ya, saya tadi inti tadi kan kegiatan inti, terus kegiatan penutupnya anak-anak dikasih kita menentukan bersama. Jadi sudah dijelaskan, terus nanti anak-anak mengerjakan evaluasi. Apa namanya, tes formatif lah untuk mengukur kemampuan anak, pemahaman anak itu sampai mana, apakah anak memang benar-benar memahami materi atau belum gitu. Nah perlu adanya evaluasi untuk mengetahui itu. Ada rencana tidak lanjut. Ya. Nah mungkin itulah tadi langkah-langkah pembelajaran dari awal sampai akhir. Tadi kan Kak Zena sudah menjelaskan secara rinci dan detail ya Kak. Nah, untuk masuk supervisi ini, standar kompetensi yang digunakan untuk supervisi itu kalau menurut saya sudah masuk dari situ. Terus yang ingin saya tanyakan, kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan panjenengan? Terutama dalam hal kompetensi ini, kalau di materi PA itu kan ada 4 kompetensi inti. Yang pertama itu kompetensi religius. Ya, religius. Ya memang sudah barang tentu ya apa materi agama itu untuk ya, membentuk religius anak seperti itu. Ya, untuk religius itu keyakinan anak pada Allah lah, memiliki Asmaul Husna. Kemudian yang kedua itu aspek kognitif, pemahaman anak itu, pemahaman anak tentang materi itu sampai mana, itu biasanya di KI 3, kompetensi 3. Ya tadi saya menyebutkan, menjelaskan seperti itu katanya. Kemudian yang keempat tentang kompetensi keterampilan. Nah tadi didapatkan dari anak itu praktek demonstrasi itu, jadi nanti keterampilan anak itu akan terasa. Ya bagaimana jiwa sosialnya terhadap orang lain, rasa membantunya. Lalu Pak, yang ini saya tanyakan lagi, kompetensi area mana secara spesifik ya Pak? Spesifik yang ingin diobservasi. Kalau dari materi asalam ini, materi apa kompetensi spesifik yang ingin saya capai itu tentang rasa empati anak, empati anak kepada sesama. Kan ini kan ibaratnya kalau meneladani sifat Asmaul Husna asalam ini itu untuk menunjukkan rasa empati atau simpati anak kepada sesama. Kalau indikator tadi sudah, tujuan sudah. Nah, kira-kira nih Pak, saat proses pembelajaran ada Pak tidak masalah yang muncul saat proses pembelajaran itu berlangsung? Tentunya ada ya. Yang pertama itu masalah sarana prasarana. Sarananya memang ya menyesuaikan dengan keadaan sekolah seperti itu. Pengennya ini menggunakan sarana misalnya proyektor atau apa, belum bisa karena keadaan sekolah seperti itu. Kalau tadi misalnya ditampilkan di proyektor contoh
gimana cara menolong korban kecelakaan, bencana pertama kan enak. diputarkan video. Dengan video bencana terus kita menolong donasi kan enak seperti itu, karena memang kendalanya sarananya tidak memenuhi ya kita menggunakan seadanya seperti itu. Kalau dari kendala dari anak ada apa? Kalau dari anaknya memang anak kelas 2 ini kan masih ibaratnya masih anak-anak seperti ya, masih tahap bermain ya. Kalau apa waktu menyampaikan itu ada anak 1-2 yang apa masih ibaratnya bicara sendiri gitu. Namanya juga anak-anak ya seperti itu. Kadang kita menjelaskan apa mereka malah main sendiri, tidak konsen ya, seperti itu. Kalau boleh tahu jumlah kelas 2 itu siswanya itu berapa? 5 anak. 5 anak Ya, saja. 2 laki-laki 3 perempuan. Ya memang istimewa. Iya. Kalau menurut Bapak dengan jumlah muridnya sedikit itu lebih mudah untuk membimbing nih Pak ya? Dengan jumlah. Ya teorinya lebih mudah, tapi juga melihat anaknya. Anak banyak, kalau anaknya penurut-penurut ya enak. Kalau anak sedikit, kalau anaknya bandel ya juga susah juga. Tapi kebetulan kelas 2 ini anaknya penurut-penurut, jadi lebih enak kelas 2 ini enak. Yang sedikit dan juga penurut juga. Terus Pak, dari permasalahan tersebut, adakah rencana strategi untuk mengatasi hal tersebut? Ya tentunya ada. Yang pertama tadi saya menggunakan tepuk anak sore. Jadi anak itu jadi konsentrasinya kembali kalau diajak bermain tepuk anak sore itu. Terus bernyanyi dengan metode bernyanyi kan anak tidak pasif. Anak kan aktif bernyanyi. Jadi nanti anak itu pembelajaran itu enggak bermain sendiri. Kalau kita menggunakan banyak metode ceramah pula anak itu malah main sendiri, bernyanyi. Terus tepuk anak sholat tadi, terus ada demonstrasi itu kan anak kan langsung aktif ya, mungkin itu solusinya untuk anak yang tadi kendala tadi. Lalu Pak, tanggung jawab Pak Zainal setelah melakukan apa itu prosesi observasi menuju ke observasi itu bagaimana? Tanggung jawab gimana itu Mas? Tanggung jawabnya itu maksudnya tanggung jawab yang Pak Zainal setelah Mengajar itu iya. tindak seperti apa? Ya tadi kan sudah ada evaluasi itu. Nah evaluasi itu untuk menentukan sejauh mana ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Misalnya kalau hasil evaluasi tadi sudah baik ya saya memberikan pengayaan, pendalaman materi. Kalau memang anaknya belum paham, ya hasil evaluasinya masih rendah ya kita nanti adakan perbaikan. Bisa nanti pembelajaran ulang atau pada materi-materi mana yang anak belum paham seperti itu. Tindak lanjut. Kalau begitu untuk sesi observasi cukup sampai di sini dulu ya Pak. Nanti Bapak siap ya untuk saya observasi ya. Ya insya Allah demi kemajuan pendidikan. Kalau sekilas dari Pak Zainal ini mengatakan Pak Zainal ini masuk guru yang hebat ya, hebat maksudnya itu pandai-pandai memanfaatkan sarana-sarana yang ada di sekolah. Kan biasanya kalau ada tugas yang tugas sekolah itu di secara spesifik mungkin entah itu kata proyek lah apalah. Nah, tapi di sini Pak Zainal dengan memanfaatkan kondisi sekolah yang memang seadanya dapat memanfaatkan itu menurut saya sudah bagus. Ya kreatif kita. Terima kasih Pak Zainal atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tegak, gerak. Jadi masuk ke kelas, langsung ke tempatnya masing-masing, kita periksa dulu kerapiannya. Sini lagi. Nah, ini bagus. Nah, masuk. Nah, masuk. Nah, ini kotor. Bersihin sih. Rapi. Nah, masuk. Ini rapi. Nah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sabahul khair. Kaifa halu? Pak Jeno absen dulu. Absen. Nanti angkat tangan ya, agak bisa hadir. Ahmad Khairun Nawa. Yang tinggi. Arsana Kansa Fadila. Fatia Rosida. Nurin Fatia. Faiz. Nama lengkapnya siapa Faiz? Muhammad Faiz Saputra. Berarti semuanya masuk ya. Siapa yang nggak masuk? Ya, nanti dulu amal. Ya. Masih ingat tepuan nasional apa tidak? Masih ya. Yo, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji, rajin sholat. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, Pak Jeno mau tanya, kemarin masih ingat gak nyanyian tentang Nabi Yakub? Tentang Nabi Yakub? Jadi buka ada tanya. Yang kita nyanyi dulu dari Allahul Kafi. 1, 2, 3. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadunal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Walinal Kafi, Alhamdulillah. Nabi Yakub putranya Ishak, Nabi Ishak putra Ibrahim, punya kembaran namanya Yusuf, saudara yang sangat iri. Berarti Nabi Yakub punya kembaran namanya siapa? Aisu. Bapaknya baik apa buruk? Nawa. Katanya buruk apa baik? Aisu. Baik apa buruk? Baik. Buruk. Karena apa buruk? Karena punya sifat iri. Itu ya. Baru diingat-ingat, jangan melupakan pelajaran kemarin. Ya. Sekarang dibuka LKS-nya halaman berapa?
Yang B, yang tebal itu bacanya apa? Bacanya apa? Fatihah mana ayatnya? Bacanya apa? Assalam. Dilihat ke depan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini ada berapa? Berapa? Nah, yang pertama apa? Salam. Jadi kita nanti menerima bahwa Allah itu assalam. Yang kedua, menunjukkan perilaku damai. Damai itu apa? Damai itu tidak sombong. Damai itu tidak bertemu. Ayo duduk. Yang ketiga, maaf. Yang keempat, menunjukkan arti. Yang kelima, ya nanti tujuan yang akan kita pelajari ini. Ya, Pak Yenal mau tanya, apa arti dari assalam? Dibaca halaman 36. Assalam artinya memberi keselamatan. Berarti assalam itu artinya Allah Maha Pemberi keselamatan. Asmaul Husna ada berapa? Semuanya 99. Salah satunya as-salam. Apa artinya? Allah Maha Memberi keselamatan. Sekarang Ais dibaca bawahnya yang keras. Allah itu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber keselamatan. keselamatan. Terus Nawat baca bawahnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberi keselamatan. Yang dapat memberi keselamatan siapa? Allah Azza Memberi keselamatan hanya Allah saat kita meminta. Marilah kawan, mari kita berdoa agar bahagia selama-lamanya. Kelihatan nggak di depan? Kelihatan ya? Selain huruf I nggak ada titiknya. Ini dinyanyikan ya, nanti habis dinilai aja. Mulai. Langsung aja Allah assalam. Nanti dihafalkan ya. Biar nggak usah bawa buku kalau nyanyi kalau sudah hafal. Dan mari, yuk selanjutnya. Bawa, yuk. Ya, bawa. Langsung dinyanyikan ininya, ayo. Marilah kawan, Biasa aja tak ayo. mari kita berdoa agar bahagia selama-lamanya. Pilek nama. Iya. Jaga kesehatan, pilek. Biar nyanyinya bagus. Semua setelah ini nanti kita diskusi. Ya, diskusi itu apa diskusi?
sini nanti kumpul bareng. Nanti ada tugas dari Pak Zainal. Nah, ya sekarang bukunya ditutup dulu. Baik semuanya, bukunya ditutup dulu. Ya, ditutup semua. Sekarang mejanya dijadikan satu. Ini. Kan nggak bisa masuk. Nanti dulu masuk dulu, yang penting masuk dulu. Masuk dibujuk. Ayo Anala, ayo. Ais. Ini tak kasih kertas dulu. Ini kertas. Dipegang dulu. Kertasnya dipegang. Dipegang satu-satu. Nah, sekarang itu ditulis namanya. Nama. Tulis namanya sendiri-sendiri. Ais jangan di sini, jangan ini wae. Berdiri. Nah, di tengah apa dipikir? Di tengah wae, di tengah. Nama siapa? Tulis nama. Hah? Iya, nama panjang, nama lengkap. Ini hapus ya. Nama terus nomor absen. Hah? Nomor absennya di bawahnya nama. Di bawahnya nama. Nah. Tugasnya kegiatan sehari-hari ada yang namanya gerakan 5S. Gerakan apa? 5S. Bukan es teh, bukan es krim, tapi S. 5S ini ada apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Senyum itu gimana senyum? Kalau ketemu orang biasakan 5S. 5S ini kalau ketemu orang, tidak ketemu batu. Ketemu batu nanti kayak orang tapi ini ketemu orang. Apa? Gerakannya apa namanya? 5S. Yang pertama, gimana senyum? Kalau ketemu orang, senyum ya. Yang kedua, salam itu gimana? Assalamualaikum. Itu namanya salam. Kalau ketemu orang, assalamualaikum. Yang ketiga, halo. Yang ketiga apa? Sapa. Sapa itu gimana? Selamat pagi. Selamat siang. Itu namanya sopan. Sopan gimana sopan? Sopan kalau lewat orang permisi. Santun sama ya. Santun itu tidak benci. Sekarang kita praktek ya. Praktek coba sekarang Nawa sama Faiz ke depan. Ayo. Sini yuk. Ayo ke sini. Kita duduk. Sini. Ini Nawa sama Faiz ketemu di jalan. Praktekkan 5S. Yo. 1, 2, 3. Senyum dulu, senyum. Terus salam gimana? Hehehe, jangan ketawa. Nawar dulu yang salam. Nawar dulu yang salam yuk. Assalamualaikum. Jawabnya gimana? Waalaikum. Terus apa? Paling siapa? Selamat pagi. Salaman. Ayo salaman. Selamat pagi. Salaman. Dah, kembali ke tempat. Sekarang Tia sama Fatia yang gantian tadi dipraktekkan. Duduk yang rapi, Pak Is sama Nawat duduk yang rapi yuk. Jadi ketemu di jalan ya. Yuk, dengan 1, 2, 3. Yuk. Terus, assalamualaikum.
teman-teman disapa. Selamat pagi. Juga. Ya, wes kembali. Itu ya, itu penerapan 5 tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sekarang Pak Yenal mau tanya. Apa arti dari assalam? Pak Yenal mau tanya. Apa arti dari assalam? Allah Maha Pemberi Keselamatan. Siapa yang memberi keselamatan? Ada tidak selain Allah yang bisa memberi keselamatan? Ya, sekarang kita nyanyikan yang tadi. Allah assalam. 1, 2, 3. Pemberi keselamatan. Kita meminta, marilah kami sana Faiz. Kita berdoa agar bahagia selama-lamanya. Itu ya. Sekarang jangan lupa kalian mempraktekkan gerakan apa? 5S. Gerakan apa? 5S. Apa aja? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, ketika di mana saja jangan cemberut. Cemberut itu apa? Cemberut. Nggak boleh cemberut. Yuk, di jalan ketemu orang. Kayak itu. Harus senyum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, sopan. Nggak boleh becik. Sekarang dibuka LKS-nya, dikerjakan. Ya, dikerjakan. Halaman berapa? Salam. Di halaman 58, Romawi 1 sama Romawi 2. Halaman 58. Baik, dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai kita bacakan. Ya, saya dikerjakan ya. Kemudian tadi pelajaran kita pada bagian ini nanti dibaca-baca lagi ya, pengayaannya dibaca. Jangan lupa kalau diterapkan ilmu yang sudah didapat. Kalau di jalan ketemu orang 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, menolong orang di mana saja. Ya, jangan pilih-pilih teman. Paham? Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya Pak Emil. Apa gimana tadi Pak Zainal? Alhamdulillah sehat banget. Pada hari ini sangat cerah ya. Ya Pak, hari ini saya mau melakukan observasi dari observasi yang kemarin ya, yang kemarin kan sudah melakukan supervisi. Untuk supervisi kemarin pasti banyak sekarang sebelum ada waktu sebelum melakukan observasi kita sudah melakukan observasi. Nah, sekarang hari ini nanti kita akan melakukan observasi. Saya siap setuju. Pak Zainal, waktu
kalau menurut Kak Zainal, kira-kira Kak Zainal sudah melakukan sesuai langkah-langkah pada RPP apa maksudnya itu ada yang sudah kan ada yang dilakukan, ada yang melewatkan ya melihat dari RPP yang sudah dibuat sebelum pembelajaran dan ketika dipraktekkan di kelas di kelas, saya rasa menurut saya ya itu sudah 95% mencapai. Yang 5% kemana ya itu memang di luar RPP, misalnya tidak ada speaking tapi karena melihat kondisi siswa saya tambahkan sisihkan editing kan tidak ada di di RPP ya, jadi ketercapaiannya ya 95% lah kalau menurut saya. terus Kak yang target apa itu ya kita tadi sudah dilakukan pada saatnya yang nantinya tentang indikator atau pencapaian yang ingin Kak Zainal kembangkan itu Kalau indikatornya kemarin dari RPP itu kan ada menyebutkan pengertian dari asmaul asalan itu, terus cara melafalkannya seperti apa, indikator anak bisa melafalkan. Terus yang ketiga itu bagaimana anak itu bisa menerapkan pemahaman asmaul asalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ingin saya tekankan yaitu anak bisa tadi menerapkan asmaul asalan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya lebih ditekankan yaitu rasa simpati dan empati anak. Masalahnya harus menjadi keselamatan. Keselamatan jadi anak nanti di kehidupan sehari-hari bagaimana anak itu bisa menolong sesama, simpati lah dengan sesama keadaan. Dengan misalnya ada yang kecelakaan atau ada yang jatuh, anak itu langsung menolong. Ya lebih ke itunya penerapan dari kehidupan sehari-hari. jadi menanamkan karakter Ya, lalu Kak dari cerita jenengan tadi adakah kendala-kendala saat proses melakukan proses mengajar? Nah, tentunya kendala ada yang pertama itu mengenai alat tulis. Saat pembelajaran itu spidol saya habis. Itu kan di belum terpikirkan sebelumnya gitu. Jadi saya meninggalkan anak ini. Terus yang kedua anaknya itu ada 1-2 anak itu yang bermain sendiri. Ketika saya jelaskan itu bermain sendiri. Terus yang ketiga itu ada anak bunyinya itu ada lupa menaruh di mana bunyinya, terus saya bantu ternyata terselip di tasnya, itu juga kendala. Apakah rencana atau strategi untuk proses pembelajaran yang akan datang? Ya untuk rencananya ya untuk pembelajaran ke depan itu saya harus lebih mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan tadi alat alatnya ya saya cek dulu bisa atau tidak sebetulnya, terus buku saya terus itu sudah lengkap apa belum, terus bagaimana kondisi anak-anak siap untuk belajar atau tidak. Untuk kedepannya siapkan dalam pembelajaran. Ya tadi tanggung jawab saya itu mempersiapkan diri untuk saya lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Jadi guru itu menyampaikan di kelas itu guru itu sudah paham terlebih dahulu. Jangan sampai guru masuk di kelas itu belum ada persiapan sama sekali. Itu tanggung jawab saya itu. Dan yang kedua memastikan memang anak itu benar-benar paham dengan
materi yang saya sampaikan. Jadi kan kemarin sudah ada demonstrasi, anak tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru, tapi anak juga melakukan sendiri demonstrasi. Nanti anak itu lebih pintar kalau melakukan itu. Dan dari beberapa pertanyaan tadi dan jawaban dari Kak Zainal, maka saya juga presentasi kembali di sini saya akan menyampaikan dari kalian asumsi saya atau pada ada yang hasil dari apa namanya hasil dari sudah saya rangkum itu sudah ada teknis kita observasi ini saya sudah menanyakan tujuan pembelajaran bersama pandangan ya tujuan pembelajaran itu mengenai adanya Allah SWT yang maha pemberi keselamatan dan berlaku para pemimpin Asmaul Husna masalah mendemonstrasikan pelakon Asmaul Husna menyebutkan arti asalah dan menyebutkan Asmaul Husna asalah dan area penggunaan yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Intinya itu menanamkan rasa simpati dan empati pada anak yang disiapkan. Kemarin saya juga sudah melihat panjenengan sudah bisa mengelola tentang emosional anak juga dengan penyampaian materi, apalagi ini kelas rendah deh, kelas 2 masih suka metodenya itu bermain nyanyi dan itu sudah panjenengan suatu itu asalan anak-anak juga sudah kalau saya melihat itu sudah bisa memahami dan dengan artinya serta menerapkan dengan cara kemarin mendemonstrasikan itu sudah terus anak mendemonstrasikan terus kita Kak Zainal juga melaksanakan itu pembelajaran dengan membagi kelompok, apalagi ini bentuknya sedikit 5 anak 5 anak ya, hanya 1 kelompok saja. Lalu bagaimana sudah menerapkan diskusi, anak juga melakukan presentasi. Kalau biasa gimana karena anak-anak itu kelas rendah itu ya memang memberikan karena hanya mudah dipahami lah. Selain itu juga saya juga menyampaikan melalui observasi pembelajaran kelas, jadi sudah saya jangan sesuai LPP apa tidak. Panjenengan sudah melakukan konsepsi motivasi siswa, sudah melakukan bisnikan, sudah mengaitkan materi pembelajaran yang lalu, sudah mengajukan pertanyaan untuk pengantin berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan, mengajak siswa mahasiswa bagaimana terkait dengan materi juga. Panjenengan juga dengan cara menyanyi ya Pak ya, nanti juga dengan melakukan komunikasi, tanya jawab, kebersamaan dengan anak. Lalu panjenengan juga sudah menyampaikan tujuan materi pada hari itu juga, kalau mengaitkan dengan materi yang ini sudah kita ini juga sudah semua materi sistematis, berhasil melaksanakan pembelajaran yang dicapai, menguasai kelas, lalu alokasi waktu yang sudah direncanakan sesuai, memancing siswa untuk aktif. Panjenengan juga sudah mengamati sikap, keterampilan individu maupun kelompok melalui diskusi, lalu meminta beberapa siswa untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi, lalu menunjukkan partisipasi kegiatan serta merespon positif siswa, terus menunjukkan indikator diferensiasi. Lalu panjenengan juga pada waktu kegiatan tertentu panjenengan juga melakukan refleksi bersama anak-anak, menunjukkan materi ataupun penguatan melalui
melibatkan siswa juga. Itu saya lihat itu sudah benar-benar lakukan. Lalu setelah itu ya Pak ya, dengan memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran untuk apa itu namanya, untuk apakah anak itu sudah menguasai apa belum pada materi asal. Lalu panjenengan juga sudah menyampaikan pada anak yang sudah KKN-nya yang sudah mengenali harus pengajaannya dia harus melanjutkan materi selanjutnya, dan yang belum dari MC di bawah KKN akan lalu Kak, yang ini saya sudah menyampaikan hasil saya observasi dari seperti itu. Pak Zainal sendiri setelah dan adalah sudah kita perasaan Pak Zainal setelah disupervisi itu bagaimana? Ya, perasaan saya setelah disupervisi ya lega. Karena beda memang pembelajaran seperti biasa sama disupervisikan memang beda. Masih mempersiapkan dengan baik dengan matang. Ya senang bisa disupervisi karena apa, pembelajaran itu menjadi lebih apa namanya, lebih matang, lebih dipersiapkan dengan baik, lebih tertata, lebih rapi. Ya mungkin itu. Lalu Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, apa yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil observasi, hasil supervisi maksudnya yang barusan saya sampaikan? Ya mungkin yang ingin saya kembangkan ya kualitas pembelajaran, mungkin akan lebih menggunakan variasi media pembelajaran, metode pembelajaran, strategi untuk memahami siswa, mungkin lebih menggunakan variasi lagi kita menggunakan, karena biasanya kalau kelas kita lebih suka pembelajaran yang bervariasi kita menggunakan. Kemudian yang ingin saya kembangkan lagi kemampuan saya dari segi mengelola kelas, terus menambah perbendaharaan speaking ya, karena kita tidak tahu nanti seperti apa. Kalau kita melihat perbendaharaan dari speaking kan nanti bisa diterapkan ke lalu Pak, dari pembelajaran menurut panjenengan, pembelajaran dengan yang sekarang setelah disupervisi dalam observasi, adakah perbedaan? Tentu ada. Kalau setelah disupervisi kita saya teman lebih tahu mana kelemahan saya yang perlu saya perbaiki. Kalau sebelum supervisi ya mengajar yang kita mengajar kelas dalam tanpa persiapan. Nah setelah supervisi saya jadi tahu kelemahan saya mana saya setelah proses apa yang kita lakukan, apa yang panjenengan lakukan selama proses pembelajaran kemarin? Saya temukan yang pertama, ternyata anak itu ada di bidang ada yang suka bercerita, ada yang lebih suka praktek langsung, ada yang suka mendengarkan ceramah. Ternyata anak kita terus yang kedua yang saya temukan lagi itu kadang di kelas itu ada sesuatu hal yang kita tidak terpikirkan itu terjadi seperti apa dan sebagainya. Tapi seperti ini saya menceritakan. Kemudian ada anak yang percaya sendiri itu sebetulnya belum saya terpikirkan. Intinya karena kita juga karena apa yang namanya harus diajarkan seperti itu. Terima kasih Pak Zainal atas waktunya. Mau saya maksudnya melakukan observasi bersama-sama. Dari sini saya juga seperti Pak intinya sama-sama belajar, sama-sama intinya berbagi ilmu dari apa yang sudah kita lakukan dari mulai terobservasi
beserta